Oke, jadi kita mau react tentang film yang barusan kita tonton, Thor Love and Thunder. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Unlike the other gods of kill, you have something worth fighting for. Ami, Apa Lagi Aska? aku sama Oh ya, hai. Ya. Ini apa sih Aska Vlog? Apa Aska Aska Goldie? Goldie aja. Oh, Aska Goldie. Oh, teman-teman yang suka nonton YouTube-nya Aska Goldie. Ada aku. kita mau Iya, kita review bahas. film yang barusan kita tonton, yaitu Thor Love and Thunder. Tapi tenang, kita nggak akan spoiler, kita cuma kasih kesan-kesan aja gitu supaya kalian merasa tergugah untuk datang ke bioskop nonton Thor Love and Thunder. Gitu. Gimana nih? Tentang filmnya gimana? Kesannya? Sebenarnya agak ini jujur nih ya, sebenarnya udah agak pesimis untuk nonton film Marvel lagi. Kemarin juga waktu pas mau beli tiket juga beli nggak ya gitu kan. Tapi ternyata karena FOMO ya, jadi ya udahlah ya beli gitu kan. Walaupun sebenarnya agak pesimis sama film Marvel, tapi ternyata di luar dugaan ya filmnya ya gitu loh Mas. Jadi lumayan happy sih, keluar dari bioskop lumayan happy sih. Yes. Dan Happy kan? sekedar informasi, film ini film ke-29 dari MCU setelah 11 tahun dari 2011 dari Thor yang pertama. Ini juga film pertamanya Marvel yang punya sequel sampai keempat. Jadi Thor Love and Thunder adalah installment yang keempat dari Thor lah. Jadi udah cukup banyak, udah 1 dekade Chris Hemsworth sebagai Thor, berlanjut lagi, dan sutradaranya juga Taika Waititi yang sebelumnya main bukan main ya, yang main juga sih, tapi sutradaranya di Ragnarok gitu. So treatmentnya bakal mirip-mirip Mirip-mirip ya, lah, mirip-mirip tetap Ragnarok. colorful seperti apa yang dilakukan Taika Waititi di Ragnarok gitu. Terus ceritanya ada si proses mau bilang Ini jadi spoiler soalnya kalau sinopsis ya. Pokoknya intinya gini deh, kan trailernya udah ada lah ya gitu kan. Maksudnya ya dari trailer kita bisa lihat kan ada muncul karakter baru kan, ada si Thor Mighty Thor gitu kan. Nah di sini memang highlightnya ke Thor dan Mighty Thor itu gitu. Jadi emang mostly sepanjang cerita ya udahlah bercerita tentang itu dan banyak karakter-karakter lain lah gitu sih. Kalau dari cerita sih kayaknya itu aja ya, karena kalau enggak kan nanti kita spoiler. betul. Ya secara timeline itu sebenarnya dari Avengers Endgame ketika si Thor itu kan satu kapal bareng dari Guardians of the Galaxy ya. Nah cerita itu berlanjut gitu. Cerita berlanjut petualangan ketika Guardians of the Galaxy sama Thor itu di luar angkasa lah ibaratnya. Dan ceritanya ini nggak ada time travel, nggak ada multiverse ya. Itu linear aja. Jadi kita nanti dikenalkan sama kembalinya karakter lama lah ya, Jane Foster kembali lagi dan bakal mendapatkan Jane Fonda gitu. Ya. Pokoknya banyak karakter lama yang kembali, karakter baru juga muncul, dan banyak cameo juga. Ya banyak cameo dan cara bercerita di sini kan dia ada kayak naratornya gitu, ada naratornya juga di sini. Itu sih yang bikin film ini semakin punya nilai plus lah gitu. Jadi memang ternyata Marvel masih bisa bikin film bagus. Treatment komedinya juga komedi khas Taika Waititi banget lah ya. Betul. Kalau kalian suka Thor Ragnarok ya pasti gampang untuk mencintai film ini gitu. Dan filmnya tuh treatmentnya apa ya, lebih ke romance ya Iya. dibandingkan aksi. Kalau kalian Iya ya. Endgame Iya. itu tuh bawaannya akan aksi, berantem gitu. Tapi kalau ini tuh ada bumbu yang lebih kuat yaitu romance. Makanya judulnya juga Love and Thunder. Jadi bukan asal judul. Betul. Jadi mungkin kan karena memang ada Mighty Thor di sini ya no wonder lah akhirnya jadinya film ini lebih full romance-nya gitu daripada aksinya tetap ada, berantemnya tetap ada lah standarnya Marvel lah gitu kan. Tetap ada, semuanya tetap ada, tapi memang yang dominannya tuh ya romance-nya itulah. Jadi kalau yang suka film romance
yang bikin agak termehek-mehek, di sini sih agak ada lah gitu loh, ada beberapa gitu sih. Ya. Setelah itu di film Thor 4 ini lawannya atau villainnya itu si God, The God Butcher. The God Butcher ini juga kita dikasih tahu lah tentang origin story-nya, latar belakang. itu detail. Kalau kalian yang suka komik mungkin akan merasa ini akan mirip lah, hampir mirip atau dekat dengan komiknya, meskipun lukisnya sedikit berbeda. Gitu. Ya, terus yang pernah nonton Moon Knight juga mungkin akan sedikit recall gitu karena kan tentang dewa-dewa gitu kan. Nah, di sini ada cerita yang emang apa ya, basicnya ceritanya tentang si kan Gore itu ya tentang dewa-dewa itulah gitu kan, God Butcher lah. Jadi itu terus apa lagi ya, Mikey Thor ya, meskipun ini baru pertama kali cuman mungkin gampang dicerna lah gimana dia mendapatkan kekuatannya. Betul. Kita nggak mau cerita, pokoknya kalian nonton sendiri lah ya. Terus apa ya, gimana ceritanya King Valkyrie sekarang udah memimpin New Asgard. Itu pasti akan semuanya lah. Jadi emang beberapa karakter yang dulu pernah ada pun akan ada lagi di sini dan lebih berkembang karakternya itu gitu, kayak si Valkyrie kan jadi pemimpin di New Asgard gitu kan. Pokoknya semuanya jadi ini sih, karakternya tetap ada tapi jadi lebih berkembang lagi sih. Betul. Apalagi reaksi penontonnya juga tadi. Ya, reaksi penonton sebenarnya nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi lah ya. Kalian cukup menikmati aja. Ini nggak sekuat apa yang dilakukan Endgame atau No Way Home. Ketika penonton reaksinya itu kayak terlalu berlebihan. Berlebihan tuh emang over excitement. Apresiasinya gitu. tuh berlebihan Ya, gitu kan. gitu. Excitementnya tuh terlalu kalau pas MWH-nya. Tapi kalau ini tuh ya fan service-nya ada, tapi gimana kita menikmatinya ya sebenarnya nggak terlalu gitu juga gitu. Tapi dengan story-nya emang mau in-depth karakter sama Thor-nya aja, karena development-nya Thor. Betul. Sama mungkin nanti ya karakter-karakter yang lain juga di sini memang diperlihatkan dan ya akan ada nantinya juga mungkin ya. Terus apa lagi ya? Kelebihan ada nggak menurut nih? Apa yang menarik? Kelebihannya ternyata Marvel masih bisa bikin film yang bagus dan tidak mengecewakan sih, kelebihannya itu sih. Karena kan saya sempat kecewa waktu pas Doctor Strange ya, jadi sempat yang Marvel bikin filmnya gini amat gitu. Nah ternyata di sini dia kembali lagi menjadi Marvel layaknya Marvel lah gitu. Mungkin karena itu kali ya, karena si YTV kali yang bikin ya. Dia waktu bikin Ragnarok kan emang bagus kan gitu kan. Jadi kan ketika di sini juga ya masih bagus lah gitu. Dan itu yang bikin bahagia sih. Itu yang bikin bahagia banget sih nonton hari ini sih. Gitu. Oh ya, awalnya juga Thor Ragnarok itu kan terlalu colorful ya. Terus ketika kita tahu villainnya itu God Butcher, itu kan terlalu dark. Oh iya. Kita tuh sempet kayak takut apakah God Butcher ini dibuat lebih selengean atau lebih apa. Ternyata enggak juga ya. Ada sisi mereka ini kok disesuaikan gitu ketika sama Thor dia gimana, ketika sama yang lain tuh gimana tuh kelihatan kok visualnya beda banget. Dan si Christian Bale juga membawakan karakter Thor itu bagus banget. Asli bagus banget. Keren banget gimana biasa memainkan perannya itu lumayan intimidating. Berarti kita ada rasa takutnya ketika ketemu dari awal keluar ya, dari awal sekali udah kelihatan gitu, dia mengintimidasi kita buat takut, itu kelihatan sekali sih. Meski motivasinya menjadi si jagal dewa God Butcher ya, itu masih ada rasa kurang, cuman kita nggak jelas kan, maksudnya nggak terlalu jelas kenapanya. Kayak terlalu receh, betul. Kenapa bisa jadi akhirnya begitu? Tapi dari karakternya sendiri, dia sebagai Gore ini bagus lah, nggak salah cast gitu. Itu cast yang tepat emang dia Christian Bale gitu. Betul. Emang dari apa ya, dari gaya bahasa tubuhnya, dari ekspresinya ya, walaupun kan dia pasti di make upin kan, cuman ya tetap kelihatan lah ya kalau orang nggak bisa into ke karakter kan nggak akan kayak gitu. Tapi di sini Christian Bale sih dari awal dia nongol sampai akhir selesainya film memang scene stealer sih, benar-benar sih. Mikey Thor, Jane Foster, kesan? Cakep ya? Cakep. Valid. Cakep. Gue aja cewek bilang cakep. Gak ngerti lagi. Cakepnya tuh
konsisten gitu dari awal, walaupun di trailer ada nggak sih yang dia sakit? Oh, ya udah, pokoknya dari awal sampai akhir dia konsisten cakepnya gitu. Gitu, dia konsisten sekali cakepnya dan ya udahlah, pantas lah dia jadi Mighty Thor sih. Ya, pokoknya origin story-nya juga sebenarnya ada di komik. Iya. Jadi ya kita tahu lah alasan kenapa dewa petir itu turun ke bumi untuk mencintai manusia, ya layak lah, worthy lah ibaratnya. Jane Foster tuh emang layak diperjuangkan. Dan layak ada terus di film sebenarnya, di film Marvel Iya. sebenarnya kan. Iya. Kemarin kan sempet nggak ada kan, sempet nggak ada, tapi sekarang dibikin ada lagi dan emang harus ada sih Jane Foster, Jane Fonda. Oke, alasan kenapa harus nonton Thor, Love and Thunder? Ada nggak alasan? Ya kenapa harus nonton Thor? Love and Thunder. Karena ada Jane Foster. Gue kok kayak ini ya. Kok kayak gue yang cowok, anda yang cewek ya? Ya pokoknya gitu deh, karena ada Jane Foster, ada karakter baru, ada gore-nya itu yang bikin luar biasa. Jadi harus nonton. Yes, sepakat. Ini wajib, apalagi continuity-nya Thor. MCU lah. Thor juga secara art story-nya juga semakin kuat, dan entah akan berlanjut atau enggak ya, tapi kita berharap bakal berlanjut dari art story-nya semakin kuat lagi. Dan apa ya, wajib lah ya bagi diri sendiri Yang suka, terbaik lah ya. yang suka sama Chris, Babang Chris, udahlah ya, dia tuh dari Thor 1, Thor 2, Thor 3, Thor 4, apa Avenger, apa Infinity, udahlah ya, dia emang konsisten dengan dia seperti itu gitu. Jadi emang tidak usah diragukan, emang dia pantas jadi Thor gitu. Oke, sepakat. Pokoknya jangan baca review dulu, kalian experience sendiri lah nontonnya gimana. Emang reviewnya beragam, Yes. tapi mending kalian nonton sendiri, nikmati sendiri lah. Gitu. Yang udah nonton jangan spoiler dulu ya. Itu jangan spoiler, dan konten ini nggak ada spoilernya Tidak sama ada sekali. spoiler sama sekali. Kita jaga loh, ini nahan loh ini. Sebenarnya pengen curhat nih, cuman Yes. gitu loh. Oke, itu aja. Thank you Amu untuk Thank you konten Aska. hari ini. Thank you. Untuk React, Love and Thunder. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya.